3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah berdonasi melalui Saweria dan Super Thanks. Pertama-tama ada saya menolak waras. Katanya, ya udah juga deh. Thank you ya buat donasinya. Berikutnya lagi ada Zion. Katanya, go Power Editor. Semangat Min. Siap Zion, thank you ya buat donasinya. Berikutnya lagi ada Iqbal. Katanya lanjutkan Min. Siap Iqbal, thank you buat donasinya. Berikutnya lagi ada Satria. Katanya bilang horas Min. Horas like-ku. Mau lihat godang. Berikutnya ada lagi Miao Mau. Katanya semangat terus Min. Lalu dia ngirim lagi nih. Katanya lanjut terus Min. Thank you Miao Mau. Kita akan semangat terus. Berikutnya lagi ada cucunya Megawati. Katanya, maaf saya kere Min. Masa sih? Hasil ngejual Indosat lumayan loh. Thank you ya buat cucunya Megawati. Berikutnya lagi ada Ali Kadalin. Katanya nambahin beli permen editor. Thank you Ali Kadalin. Ntar beli kopi kok, biar nggak ngantuk pas ngeditnya. Berikutnya lagi ada Bocil Kematian. Katanya, maaf nggak banyak, ikhlasnya segini Min. Siap Bocil Kematian. Thank you ya buat donasinya. Lanjut lagi ada Jajang Karbu. Katanya, tambah durasinya dong. Nanti diusahakan ya. Untuk sekarang mampunya cuma segini doang Jajang Karbu. Berikutnya lagi ada Ferdian. Katanya lanjut Min. Nih buat beli kopi kapal api. Thank you Ferdian. Tenang aja, kopinya udah meluncur dengan sempurna. Berikutnya lagi ada Lucky. Katanya Strongest Anti-Meta masih panjang Min. Masih, tapi bulan ini bakal habis kok. Di bulan Maret kita akan masuk lagi dengan judul baru. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukyue telah berhasil membuat artefak kelas 3. Tapi sayangnya itu masih belum memenuhi syarat. Nona Feng berkata, aku benar-benar minta maaf rekan kultivator. Kami sudah menemukan Master Refiner yang sebenarnya. Dia bersedia membantu kami. Sukyue berkata, yang sebenarnya? Dengan cepat Nona Feng berkata, rekan kultivator, jangan salah paham dulu. Kau itu masih muda dan sudah bisa membuat artefak kelas 3. Itu bisa disebut sebagai jenius. Hanya saja, sekarang kamar dagang Fengku sedang mengalami kesulitan. Dan aku tidak berani mengambil resiko. Meskipun Master Refiner ini tidak terkenal, tapi dia memiliki banyak pengalaman refiner selama bertahun-tahun. Dan dia tidak akan mudah membuat kegagalan. Jadi, kami memutuskan untuk meminta bantuannya. Sukyue berkata, kegagalan? Maksudmu, kegagalan itu tidak diizinkan dalam pemurnian peralatan? Nona Feng menjelaskan, dalam konversi refiner kali ini, hanya akan ada 3 bahan yang tersedia. Jika 3 kali gagal, kita akan langsung tereliminasi. Jadi kami mencoba untuk bermain aman. Dalam pikiran Sukyue, ada apa ini? Aku adalah Sukyue yang selalu mengembara seumur hidupku. Buat apa aku merasa tersesat karena tidak bisa mengikuti orang lain? Mereka tidak membutuhkanku. Jadi seharusnya aku tinggal pergi aja. Sukyue berkata, meskipun aku ingin mengatakan bahwa jika aku memiliki cukup bahan dan waktu, aku bisa membuat artefak kelas 5. Karena kau bilang seperti itu, ya udah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Sukyue langsung pergi dari kapal itu. Shioru mendekat ke Nona Feng. Shioru berkata, artefak kelas 5. Nona Feng langsung menjawab, udah lupakan aja. Kita tidak punya kesempatan untuk bersamanya. Pertama-tama, kita kembali dulu ke kota Paihui untuk bersiap. Ayah dan kakak perempuan tertuaku seharusnya sudah sampai di sana. Kita udah nggak punya ruang untuk kalah dalam konferensi refiner ini. Sekarang Sukyue sedang berjalan-jalan di kota.
Karena aku sudah datang ke sini, aku akan melihat kota dan mencari tahu apakah ada danau giok di domain celestial lainnya. Jika tidak ada, aku takut sepertinya aku harus pergi ke benua langit. Kalau dilihat-lihat, tidak ada yang spesial tentang domain celestial Chen Yuan di kota ini. Sebagian besar pejalan kaki adalah kultivator di bawah Rana Immortal. Dan sebagian dari mereka bahkan ada orang biasa. Ternyata, di dunia immortal, mustahil bagi para immortal untuk berjalan-jalan santai di kota. Tiba-tiba, ada seseorang berlari dari arah belakang. Dia sedang dikejar oleh orang-orang. "Hei, kau! Berhenti kau!" Lalu orang ini menabrak Sukiwe. Seorang wanita langsung berkata pada Sukiwe, "Adik kecil, hartamu itu telah dicuri. Kenapa kau diem aja?" Sukiwe membalas, "Adik, apa yang kau bicarakan? Gak mungkin harta besar milikku bisa dicuri. Kau pasti bercanda kan?" Nona ini berkata, "Bagaimana bisa kau bicara seperti itu saat kau sedang kehilangan?" Sukiwe membalas, "Aku benar-benar tidak kehilangan apapun kok. Aku bahkan mendapatkan sesuatu darinya." Nona ini dengan malas berkata, "Baiklah, udah berhenti bercanda. Orang itu adalah murid dari sekte pencuri. Lebih baik kita bersama-sama mengambil barang kita kembali." Sukiwe bertanya, "Oh, ternyata dia mencuri sesuatu darimu?" Nona ini menjelaskan, "Trik si pencuri itu aneh. Mereka bisa mencuri harta pribadimu tanpa kau menyadarinya. Begitulah bagaimana cincin penyimpananku bisa dicuri olehnya." "Kenapa? Apa kau tidak mau pergi bersama kakak ini?" Sukiwe langsung menjawab, "Baiklah, karena kakak ini sedang senggang, jadi aku akan menemani adik jalan-jalan." "Kau bilang adik kecil. Yang aku lihat, tulang usiamu itu hanya 100 tahun. Kau benar-benar lucu ya." Kita kembali lagi ke pencuri itu. Pencuri ini telah berhasil dihentikan oleh pengejarnya. Saat pencuri itu mau diserang, dia ditolong oleh gurunya. "Guru!" Gurunya itu berkata, "Aku menyuruhmu untuk melakukannya sendiri. Tapi sekarang kau malah membuatku harus bergerak." Guru itu lalu berkata pada pengejarnya, "Sekte pencuri kami memiliki aturan. Jika kalian melihat triknya, barang kalian akan dikembalikan. Untuk apa repot-repot sampai membunuh? Jika kalian masih enggan dan ingin bertarung untuk menyakiti kedua belah pihak, kami ini nggak takut." Pengejar itu berkata, "Hah, pencuri menjijikan. Apakah beberapa pencuri kecil berani memiliki wajah untuk mengaku sebagai seorang kultivator?" Satunya lagi berkata, "Cepat kembalikan cincin penyimpanan kami. Dengan begitu, kami tidak akan mengejarnya lagi." Gurunya berkata, "Hei, kau kembalikan barang-barang mereka." "Baik, guru." Nona yang sebelumnya juga berkata, "Jangan lupa punyaku juga." Sukiwe juga ikut-ikutan. "Aku juga ya." Pencuri ini tampak kesal. Tapi saat dia mencoba untuk mencari cincin penyimpanannya, "Apa-apaan ini? Cincin penyimpananku hilang." Orang-orang langsung berkata, "Apa-apaan kau? Jangan berpura-pura. Cepat kembalikan." Pencuri itu berkata, "Guru, cincin-cincin itu hilang. Bahkan cincin penyimpananku juga ikut hilang." Guru itu tampak kaget. "Apa? Kumpulan barang-barang itu bersamamu kan?" Seseorang berkata, "Apa-apaan ini? Jangan bicara omong kosong. Cincin penyimpananku dicuri olehmu. Cepat kembalikan." Guru itu berkata, "Tenang semuanya. Aku akan menemui masterku dan akan menggantinya. Kalian katakanlah apa harta karun yang ada di dalam cincin penyimpanan kalian. Kami akan memberikan kompensasi dengan kristal spirit tingkat tinggi yang sesuai." Mereka langsung menyebutkan, "Aku punya artefak semi-immortal." Lalu Sukiwe juga berkata, "Maaf semuanya. Aku memiliki 500 artefak tingkat atas di dalam cincin penyimpananku. Jadi tolong kembalikan." Pencuri ini kaget. "Apa kau bercanda? Kau pikir kami ini bodoh? 500 artefak tingkat atas. Bahkan di seluruh domain celestial Chen Yuan tidak ada sebanyak itu." Sukiwe langsung bergerak. "Jadi kau bilang kau tidak akan memberikan kompensasi kepadaku? Kalau begitu, sekarang bayarlah itu dengan nyawamu." Sukiwe langsung mengangkat tinggi-tinggi pria ini. Guru pencuri ini menjadi marah. "Berani-beraninya kau, bocah tahap half immortal, menyerang muridku." Gurunya itu langsung menyerang Sukiwe. Tapi dengan mudah, Sukiwe menghindar dari serangan ini. Sukiwe berkata, "Kau itu hanya human immortal dan kau masih berani bicara? Enyala kau." Dengan aura Sukiwe, pria itu langsung terpental. Nona itu melihatnya. Kultivasi adik kecil ini hanya berada di half immortal. Tapi dia bisa menggunakan tekanan untuk menerbangkan seseorang human immortal. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Dalam hati Sukiwe, setelah benih Chaotic Green Lotus menyembuhkan lukaku dan tubuhku mengandung fragmen aturan hidup dan mati, sekarang kekuatanku setara dengan Rana Earth atau Heaven Immortal. Pria yang di tangan Sukiwe meminta maaf. Sukiwe langsung berkata, "Sekarang katakan, bagaimana kau akan memberikan kompensasi kepadaku?" Guru itu berkata, "Ini adalah cincin penyimpananku. Isinya memang tidak seberapa, tapi aku harap kau menerimanya." Sukiwe mengambil cincin penyimpanan itu. "Oke, aku dengan terpaksa akan menerimanya. Jadi sekarang, pergilah kalian dari sini." Sukiwe dan Nona itu langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Dan orang-orang yang dicuri sebelumnya juga meminta kompensasi. "Hei Patua Bau, bagaimana dengan kompensasi kami?" Patua itu memohon, "Aku benar-benar udah gak punya apa-apa." Nona itu berkata pada Sukiwe, "Adik kecil, kau ternyata bukan orang yang sederhana ya. Kau bisa menekan sekte pencuri sampai seperti itu. Tapi kau jangan meremehkan mereka. Di kegelapan kota Paihui masih ada banyak kekuatan lainnya.
Dan juga, cincin murid sekte pencuri itu ada di tanganmu kan? Sukue membalas, "Oh, kenapa kau bilang begitu adik?" Nona ini menjelaskan, 500 artefak immortal tingkat atas itu adalah kebohongan kan? Kau tidak pernah berniat meminta cincin penyimpananmu dikembalikan. Tapi, kau hanya ingin menipu mereka agar mereka menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Sejak awal, tidak ada barangmu yang dicuri oleh mereka. Sukue menjawab, "Sejak awal kan aku udah bilang, aku tidak kehilangan apapun, tapi malah mendapatkan lebih banyak barang." Sukue berkata seperti itu sambil melempar-lempar cincin yang ada di tangannya. Gadis ini mencoba mengambil cincin itu dari tangan Sukue. "Hei, apa yang kau lakukan adik? Ini adalah cincin penyimpanan yang aku dapatkan dengan kekuatanku sendiri. Apa sekarang kau ingin mencurinya?" Nona ini berkata, "Mencuri? Barangku telah dicuri oleh murid sekte pencuri. Dan hartaku ada di dalam cincin penyimpanan itu. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku." Sukue menjawab, "Oh, benarkah? Apa kau yakin? Aku mendapatkan ini dari sekte pencuri. Semua isinya adalah milik sekte pencuri. Memangnya apa yang menjadi milikmu adik?" Nona ini berkata lagi, "Sepertinya adik kecilku ini bukan orang dari sini. Jadi kau tidak mengenalku. Ayahku adalah dekan Akademi Litian, Qin Xiangtian. Dan aku adalah peringkat 10 dari daftar Heavenly Tripod, Qin Susu." Tapi Sukue tidak merespon apa-apa. Dia malah terlihat bingung. Setelah beberapa lama mereka saling menatap, Sukue akhirnya bicara, "Daftar peringkat Heavenly Tripod, apa itu?" Nona Qin berkata, "Kau berasal dari mana sih? Kau bahkan gak tahu tentang itu. Daftar itu gak penting, dan aku juga gak peduli. Ya udah, aku pergi dulu ya." Sambil berkata seperti itu, Sukue pergi meninggalkan Nona Qin. "Hei kau, kembali sini, jangan kabur." Nona Qin mencoba untuk mengejar Sukue, tapi Sukue menghilang begitu aja. Kemana dia? Bagaimana bisa dia lari dengan cepat seperti itu? Sial, padahal semua barang-barangku ada bersamanya. Adik bau, lihat aja kau. Aku tidak akan membiarkanmu lari begitu aja. Di suatu tempat, Sukue berkata, "Aku mendapat panen yang bagus dalam perjalanan kali ini. Totalnya ada 5 cincin penyimpanan. Keuntungannya benar-benar luar biasa. Total ada 3 barang curian di dalam cincin penyimpanan murid sekte pencuri itu. Dan sisanya adalah barang miliknya. Tidak ada artefak yang kuat di sini. Kebanyakan hanya kristal spiritual. Mari kita lihat isi cincin penyimpanan yang diberikan Patua itu dari sekte pencuri ini." Sepertinya sekte pencuri itu benar-benar kaya. Bos kecil tahap human immortal saja memiliki 10 artefak semi-immortal. Tapi artefak semi-immortal ini memiliki tanda tangan. Apa itu pesanan dari orang lain? Tampaknya sekte pencuri ini juga terlibat dalam pasar gelap. Lalu apa isi kotak kayu ini ya? Saat Sukue melihat, di situ ada tertulis, "Pakaian dalam putri tertua keluarga Lin. Celana dalam dari janda Chang di North Street." Apa-apaan ini? Ternyata sekte pencuri juga mencuri barang-barang cabul seperti ini. Astaga, ini udah bener-bener di luar imajinasiku. Dan kotak yang satunya lagi adalah celana dalam dari Qin Susu. Ini dipesan oleh Tuan Muda Feng dari keluarga Ling. Saat Sukue sedang sibuk melihat barang-barang itu, dia ditepuk dari belakang oleh seorang pria. "Adik, aku sarankan agar kau mengembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku. Karena barang-barang di sana bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat." Sukue menjawab, "Oh, memangnya siapa kau? Apa kau tahu penguasa kota Ling dari kota Paihui? Aku adalah putra tetuanya, Lin Feng." Sukue berkata, "Oh itu kau. Aku sudah melihat kalau ada pesanan untukmu di sini." Lin Feng berpura-pura, "Pesanan? Pesanan apa?" Dalam hati Sukue, sekte pencuri pasti melaporkan padanya tentang perampokan dan cincin penyimpanan. Untuk mencegahku mengungkapkan pesanannya dari sekte pencuri, dia segera datang kepadaku. Sukue berkata pada Lin Feng, "Apakah Tuan Muda Ling mengatakan bahwa cincin penyimpanan ini adalah milikmu? Tapi sepertinya sekte pencuri memberikan ini kepadaku sebagai kompensasi." Para bawahan dari Lin Feng tampak kesal karena Sukue tidak menuruti perkataan Lin Feng. Mereka pun langsung menyerang Sukue, dasar bocah bau sialan. Tapi dengan mudah, Sukue mengalahkan mereka bertiga. Lalu Sukue mencekik Lin Feng, "Tuan Muda Kota Paihui, hari ini aku akan memberitahu semua orang bahwa kau adalah orang yang cabul yang menyukai pakaian dalam." Lin Feng membalas, "Bocah bau, berani-beraninya kau menyerangku. Apa kau tidak tahu siapa aku? Ayahku adalah..." Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Sukue langsung berkata, "Banyak bacot." Saat Sukue ingin membunuh Lin Feng, serangannya tidak berhasil karena ada pelindung yang melindungi Lin Feng. Dengan bangga dia berkata, "Ini adalah kota Paihui dan ada arai milik ayahku. Kecuali dalam panggung kompetisi, kau tidak akan bisa menyakitiku." "Bocah, aku pikir kau adalah orang yang berbakat dan aku tidak ingin bertengkar denganmu. Bagaimana kalau kita bertarung di panggung kompetisi? Jika aku menang, kembalikan kotak milikku dan jangan beritahu siapapun. Jika kau menang, aku tidak akan mengganggumu lagi." Sukue bertanya, "Panggung kompetisi?" Lin Feng menjelaskan, kota Paihui tidak mengizinkan pertarungan pribadi.
Panggung kompetisi menyediakan cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan kekuatan. Kau harus mendatangi status hidup dan mati, dan juga menyegel kekuatan Celestial Core di dalam tubuhmu. Dan kau hanya diizinkan untuk menggunakan seni sihir yang sudah ditentukan. Sukue berpikir, bukankah tempat ini seperti didesain untukku? Ini akan menjadi tempat yang cocok untuk aku berakting. Pasti akan menarik perhatian banyak penonton. Dan aku pasti akan mendapatkan banyak poin. Sukue mempertegas lagi. Jadi, hanya bisa menggunakan seni sihir yang sudah ditentukan ya? Lin Feng menjelaskan. Iya, itu akan dipilih secara acak sebelum pertandingan dimulai. Itu sebagai ganti dari kekuatan Celestial Core yang disegel. Ini adalah cara yang adil. Sukue akhirnya menyetujuinya dan meminta Lin Feng untuk menunjukkan jalan. Tibalah mereka di panggung kompetisi. Semua orang udah mulai ribut. Apa kalian sudah dengar? Putra penguasa kota Ling, Tuan Muda Lin Feng akan berduel di panggung kompetisi. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Bagaimana bisa dia melakukan sesuatu yang beresiko seperti itu? Tuan Muda Lin Feng adalah jenius yang menerobos tahap human immortal di usia muda. Dia juga masuk ke dalam daftar peringkat Heavenly Tripod. Jadi, lawannya lah yang cari mati. Semua orang menatap Sukue. Siapa orang itu? Dia cukup tampan juga, tapi sayangnya dia akan segera mati di sini. Sukue berpikir, kekuatan Celestial Core di dalam tubuhku disegel. Aturan di arena kompetisi ini tampak sedikit aneh. Lin Feng berkata, bukti status hidup dan mati telah ditandatangani. Sekarang ambil seni sihir bagianmu. Lin Feng telah memegang seni sihir di tangannya. Hahaha, aku mendapatkan seni pedang terbaik. Bocah, kali ini kau pasti akan mati. Sukue menjawab, oh benarkah? Pas dia melihat seni tinju, orang-orang mulai berargumen. Hahaha, anak ini mendapatkan seni tinju. Dengan kekuatan Celestial Core yang disegel, bukankah sama aja dengan cari mati kalau bertarung melawan seni pedang dengan menggunakan tinju? Dia benar-benar udah berakhir. Wasit pun berkata, pertarungan akan dimulai setelah satu batang dupa. Kalian semua harap segera berlatih. Di sisi lain, Kinsusu dan kakeknya sedang melihat pertarungan Sukue. Kakek ketiga, dia adalah orang yang mencuri cincin penyimpananku. Oh, itu dia. Kenapa dia memiliki konflik dengan Tuan Muda Lin Feng? Siapa yang tahu? Mungkin dia juga mencuri cincin penyimpanan Lin Feng. Kakek itu berkata lagi, kau itu gak usah terburu-buru. Saat mereka sudah selesai, kakek ini akan membantumu mengambil cincin penyimpanan itu. Sekarang Sukue sedang sibuk membaca buku sihir ini, Drunken Immortal Fist. Kau harus mabuk sebelum bisa menggunakannya. Semakin kau mabuk, maka kau semakin kuat. Tapi setelah mabuk, kau tidak akan sadarkan diri. Tampaknya teknik ini sulit dikontrol. Lalu Sukue membeli dari sistem 10 botol 10 Millennium Moutai. 10 botol itu diminum habis oleh Sukue. Gawat, gara-gara tubuhku terlalu kuat, 10 botol Moutai ini sama sekali tidak membuatku mabuk. Sistem, cepat keluarkan 20 botol lagi. Para penonton melihat Sukue sedang sibuk meminum alkohol. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia malah minum terus? Seseorang berkata, mungkin teknik yang dia ambil mengharuskan untuk minum agar bisa digunakan. Aku pernah mendengar hal seperti itu. Nih, aku beri kau 1 kendi anggur. Kau minumlah cepat. Sukue menerima anggur itu dan langsung meminumnya. Terima kasih untuk anggurnya saudaraku. Setelah meminum anggur itu, aneh, anggur macam apa ini? Kenapa aku sangat pusing sekali? Sistem memberitahukan telah meminum anggur palsu. Sistem menanyakan apakah Sukue mau mendetoksifikasi anggur ini. Sukue berkata, nggak usah, ini cuma mabuk. 1 batang dupa pun telah habis. Sekarang adalah waktu pertarungannya. Lin Feng tampak bingung. Kenapa kau mabuk? Aku ingat, kau mendapatkan seni tinju kan? Apa kau sengaja melakukannya karena ingin menyerah? Jangan pikir aku akan menunjukkan belas kasih dengan cara seperti itu. Akhir terbaik bagimu adalah kematian. Setiap serangan pedang dari Lin Feng bisa dihindari dengan jurus mabuk Sukue. Lin Feng tampak bingung. Bagaimana bisa orang ini menghindari serangan pedangku? Sukue benar-benar mabuk dan ngelantur. Dia mulai berbicara aneh. Oh, Cixia, apa itu kau? Sukue berkata seperti itu sambil menahan pedang dari Lin Fei. Di mana Cixiaku? Di mana kau menyembunyikannya? Lin Feng tampak kesulitan. Apa-apaan ini? Aku gak bisa menarik pedangnya. Sukue langsung memukul Lin Feng. Kembalikan Cixiaku. Aduh, sakit sekali. Kenapa orang ini tiba-tiba menjadi gila? Sukue kembali lagi menyerang Lin Feng sambil berteriak. Hongyan, itu Hongyan. Di mana kau menyembunyikannya? Kembalikan Hongyanku. Lin Feng dipukul bertubi-tubi oleh Sukue. Dan akhirnya, Sukue keluar sebagai pemenangnya. Wasitnya bertanya siapa nama Sukue. Karena kondisinya dalam kondisi mabuk, Sukue asal ngomong aja. Fraksi ledakan surgawi luar biasa. Para penonton di sana mulai heboh. Apa? Dia mengalahkan Tuan Muda Lin Feng. Ini benar-benar luar biasa. Kenapa dia menjawab fraksi ledakan surgawi luar biasa? Bukankah wasit itu menanyakan namanya? Seorang lagi berkata, dia itu sedang mabuk, jadi dia nggak tahu apa yang dikatakan wasit.
Tapi nama itu akan dicatat dalam daftar peringkat Heavenly Tripod. Ini benar-benar lucu sekali. Lalu kakek Kinsusu berkata, "Hohohoho, ternyata dia bukan anak yang sederhana ya. Susu, cepat pergi bantu dia." Segera Kinsusu membopong Sukue yang sedang mabuk. Mereka membawa Sukue ke dalam ruangan. Dan terlihat Sukue tertidur sangat pulas. Kinsusu berkata, "Kakek ketiga, orang ini sangat mabuk. Bagaimana cara kita untuk membangunkannya?" Si kakek menjawab, "Gak usah khawatir. Meskipun anak ini hanya berada di ranah half immortal, tapi aku melihat bahwa tulang immortalnya luar biasa. Dia pasti punya keberuntungan yang sangat bagus. Dengan kekuatannya, dia akan sadar dalam waktu 1/4 jam. Mari kita tunggu aja." Waktu terus berlalu. Dari siang sudah berganti menjadi sore. Sore berganti menjadi malam. Tapi Sukue masih tetap tidak bangun. Kinsusu udah tampak gak sabar. Kita sudah menunggunya sampai malam, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Si kakek menjawab, "Gak ada salahnya kita menunggu lebih lama. Meskipun seorang kultivator itu lagi mabuk, kekuatan Celestial Core akan secara spontan melindunginya. Jika kau langsung menyerangnya, dia akan bangun karena kekuatan Celestial Core-nya diaktifkan." Segera Kinsusu mencoba untuk memukul Sukue. Tapi serangan itu langsung dihentikan saat serangan ini sudah hampir mencapai Sukue. Tapi Sukue tetap tidak bangun. Kakek ketiga, kenapa tidak ada respon sama sekali darinya? Oh, mungkin kekuatan Celestial Core-nya tidak sensitif terhadap serangan. Kinsusu langsung berinisiatif. "Ya udah, kalau gitu aku akan mengambil sendiri cincin penyimpananku." Saat dia mau mengambilnya, tangan Sukue langsung menghentikannya. "Hei, apa yang kau lakukan?" Dalam hati Kinsusu, "Apa-apaan orang ini? Dia tidak bangun saat aku memukulnya. Tapi dia langsung bangun saat aku mencoba mencuri barangnya." Susu berkata, "Hehehe, aku tadi melihat adik lagi tidur. Aku takut kau masuk angin. Jadi aku ingin menutupimu dengan pakaian." Sukue menjawab, "Oh, terima kasih atas kepedulianmu adikku. Lalu kenapa kau ada di sini?" Kakek itu berkata, "Teman kecil, kau bertarung dengan Tuan Muda Limfeng di arena hidup dan mati. Dan kau mendapatkan Dragon Immortal Fish. Meskipun kau menang, kau sangat mabuk tadi. Jadi, aku dan Susu membawamu ke penginapan ini dan menunggumu sampai kau sadar." Oh gitu. Pertarungan mabuk. Memangnya ada hal semacam itu? Tapi ya udahlah. Terima kasih atas bantuan kalian. Dalam hati Sukue, orang tua ini memiliki aura yang kuat dan kekuatannya setidaknya berada di tahap atas Earth Immortal. Sukue berkata lagi, "Karena kalian sudah membantuku, aku akan mengembalikan cincin penyimpananmu." Kinsusu langsung segera mengambil cincin penyimpanan itu. Lalu si kakek berkata, "Susu, kakek ketiga ingin berbicara dengannya. Jadi, kau pergi aja duluan." "Oke kakek, kalau begitu aku pergi duluan ya." Kakek ini mulai berbicara dengan Sukue. Orang tua ini melihat kekuatan luar biasa dari teman kecil. Dan sekarang kau langsung terkenal karena pertempuran itu. Jadi, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Aku penasaran, kau ini berasal dari mana teman kecil? Apa kau punya orang tua atau tetua? Dan juga, apa kau sudah menikah? Dalam hati Sukue, "Apa-apaan ini? Apa dia ingin menjodohkanku?" Kakek itu berkata lagi, "Selama bertahun-tahun, orang tua ini sudah banyak melihat jenius. Tapi aku gak pernah melihat anak muda dengan bakat luar biasa seperti teman kecil. Aku lihat Susu bisa dekat denganmu. Dan sepertinya kau memiliki karakter baik di semua aspek. Jadi orang tua ini pikir kau adalah kandidat yang bagus." Sukue berkata, "Karakter baik? Pak Tua, sepertinya penglihatanmu itu sangat akurat. Tapi aku tidak bisa menerima permintaanmu." "Oh, memangnya kenapa?" "Sejujurnya, aku punya 8 tunangan. Sayangnya, saat ini aku terpisah dari mereka. Dan aku tidak punya niat untuk memikirkan hal lain sampai menemukan mereka lagi." Dalam hati Sukue, "Haha, Pak Tua, kau ingin menikahkanku dengan wanita pedas itu? Mana aku mau. Lagi pula, siapapun yang mendengar bahwa ada 8 tunangan pasti tidak akan mau melanjutkan perjodohan ini." Tampak agak berpikir, kakek itu berkata lagi, 8 tunangan ya? Gak buruk juga. Dihargai oleh begitu banyak wanita, itu berarti menunjukkan kau adalah pria yang berbakat. Orang tua ini gak salah menilaimu." Sukue tampak lemas karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dia pun berkata, "Pikiranmu benar-benar sudah maju ya Pak Tua." Kakek ini melanjutkan, "Ngomong-ngomong, kau mau pergi kemana teman kecil? Teman orang tua ini tersebar di seluruh dunia. Mungkin mereka bisa membantumu." Sukue berkata, "Para tunanganku kemungkinan pergi ke sebuah sekte yang disebut Kolam Giok. Sayangnya, aku sudah banyak bertanya di jalan, tapi tidak ada sekte yang disebut dengan Kolam Giok di domain Celestial Cencuan." "Kolam Giok katamu?" "Hahaha, kau bertanya pada orang yang tepat teman kecil. Itu adalah salah satu dari 10 sekte kuno, Tanah Suci Kolam Giok. Sangat wajar bahwa anak-anak muda zaman sekarang tidak mengetahuinya." "Pak Tua, apa kau tahu di mana Kolam Giok?" "Teman kecil, Kolam Giok ini berada di benua langit. Tidak mungkin kau bisa menemui mereka. Di dunia immortal ini, kau memang bisa menyeberangi benua.
tapi sulit untuk sampai ke benua langit. Benua langit memblokir salurannya, jadi tidak mungkin untuk naik ke sana. Suke berkata, aku pikir ada kesulitan apa, ternyata cuma begitu doang. Si kakek bertanya, melihat penampilanmu, sepertinya kau punya cara untuk pergi ke benua langit. Tentu saja aku punya. Si kakek menambahkan, oh iya, keluarga Kin kami sudah mencoba kedua jimat transmisi ruang dan jimat pemecah ruang, tapi masih tidak bisa mencapai benua langit. Ngomong-ngomong, apakah teman kecil punya cara yang lain? Sukue terdiam. Sial, yang aku bicarakan adalah jimat pemecah ruang. Ternyata orang ini udah lama mencobanya dan tidak berhasil. Sukue mencoba tetap stay cool. Sebenarnya, aku harus menguji metodiku terlebih dahulu. Si kakek berkata lagi. Tenang aja teman kecil, kau tidak bisa pergi ke benua langit. Tapi kau bisa menyuruh mereka turun ke benua bumi untuk menemuimu. Sukue kaget. Apa? Si kakek menjelaskan lagi. Di seluruh dunia immortal, ada daftar yang diketahui semua orang, yaitu daftar peringkat Heavenly Tripod. Daftar ini akan mencatat kemenanganmu melawan para jenius, dan itu akan diperbarui secara real time di setiap benua. Selama kau meningkatkan peringkatmu, mereka pasti akan datang padamu saat mereka melihat namamu. Sukue kembali bersemangat. Haha, itu masuk akal. Patuah, otakmu itu bener-bener encer. Ngomong-ngomong, di mana aku bisa melihat daftar dari Heavenly Tripod? Kakek tua itu menjelaskan. Sekarang kultivasimu berada di Half Immortal. Jadi, kau hanya akan muncul di daftar Half Immortal. Selama kau berada di dunia immortal, kau bisa memeriksa daftar Heavenly Tripod kapan aja dengan cara merangsang kekuatan dari Celestial Core. Kakek tua itu memperlihatkan daftarnya. Terdapat 5 besar di situ. Dan di posisi kelima, ada fraksi ledakan surgawi luar biasa. Ini adalah nama yang disebutkan Sukue saat dia menang melawan Lin Feng. Patua ini bertanya, fraksi ledakan surgawi luar biasa? Apa itu nama yang kau daftarkan di Heavenly Tripod? Hehehe, bisa dibilang sih begitu. Ya udahlah, Patua, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan meningkatkan peringkatku. Hei, tunggu teman kecil. Siapa namamu sebenarnya? Oh, aku Pai Cantang dari fraksi ledakan surgawi. Tunggu dulu, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku Qin Sanli, kakek ketiga dari keluarga Qin. Terus gimana? Apa kau mau menikahi Qin Susu? Dari kejauhan, Sukue menjawab pertanyaan dari kakek ini. Menikah? Menikah kentutmu? Udahlah, aku malas membahasnya. Aku pergi dulu. Kakek ini memiliki pendengaran yang kurang bagus. Hah? Menikah? Apa dia baru aja bilang mau menikah? Hahaha. Baguslah kalau begitu. Akhirnya ada seseorang yang mau menikahi cucu kecilku yang manis. Aku akan mengirim catatan transmisi suara. Aku ingin semua orang keluarga Qin tahu kalau Qin Susu akan menikah. Lalu kakek itu mengirimkan transmisi suara ke seluruh orang dari keluarga Qin. Kita kembali lagi pada Sukue. Dia mulai berpikir keras. Untuk meningkatkan peringkatku, aku harus menantang seorang jenius dan mendapatkan poin. Tapi domain Celestial Chen Yuan ini sangat luas. Di mana aku bisa menemukan jenius itu? Orang-orang yang lewat ini semua adalah orang-orang biasa. Meskipun mereka kultivator, mereka belum tentu ada di dalam daftar. Percuma aja bagiku untuk mengalahkan mereka. Tapi tunggu deh, bukankah si Lin Feng yang sombong itu ada di dalam daftar? Jika aku mengalahkannya di arena kompetisi, aku pasti bisa mendapatkan banyak poin. Ya udah, kalau gitu aku akan pergi ke rumahnya dan melihat apa yang sedang dia lakukan. Mungkin dengan mengajarnya beberapa kali, poinku akan meningkat. Tibalah Sukue di rumah Lin Feng. Sukue berteriak di depan pintu. Woi, bukain pintunya! Seorang penjaga keluar. Hei, siapa kau? Berani-beraninya kau berteriak di depan pintu kediaman keluarga Ling ini. Saat dia melihat Sukue, dia baru sadar. Apa? Kau orang yang mengalahkan Tuan Muda Lin Feng itu? Berani-beraninya kau datang ke kediaman penguasa kota. Percaya atau enggak, aku akan mengajarmu sampai mati. Sukue berkata, jangan terlalu emosi gitu. Aku baru aja mengalahkan tuan mudamu di arena kompetisi. Sekarang, di mana Lin Feng? Panggil dia keluar. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Penjaga itu berkata, dasar tidak bermoral. Berani-beraninya kau bersikap arogan di sini. Lin Feng tiba-tiba muncul dari arah belakang. Hei, kenapa ada ribut-ribut di depan gerbang? Saat dia melihat Sukue, hah? Itu kau bocah? Apa yang kau lakukan di sini? Sukue menjawab, santai aja Tuan Muda Ling. Aku gak punya niat jahat kok. Aku di sini untuk mengembalikan barangmu. Ini, kotak ini dari sekte. Sebelum Sukue menyelesaikan perkataannya, Lin Feng langsung dengan cepat memotong. Tunggu, jangan keluarkan di sini. Dia langsung berbicara pada penjaganya. Hei, kalian semua, kembalilah. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Lin Feng berkata lagi pada Sukue. Hei, katakan yang sebenarnya. Kenapa kau datang mencariku? Sukue menjawab, Tuan Muda Lin Feng, namaku Pai Cantang dari fraksi ledakan surgawi. Tuan Muda Lin Feng sudah berada di puncak daftar Heavenly Tripod di usia muda. Jadi, aku di sini untuk menanyakan tentang peringkat. Lin Feng menjelaskan, daftar Heavenly Tripod. Karena kau sudah mengembalikan kotak itu padaku, maka aku akan memberitahumu 1 atau 2 hal. Jika kau ingin meningkatkan peringkatmu,
Kau harus fokus pada poin. Ada banyak cara untuk meningkatkan poin, dan bertarung di arena hanyalah salah satunya. Keluarga Linku akan mengadakan pertemuan refiner beberapa hari lagi, dan di sana akan ada banyak akademi dan kamar dagang besar yang bersaing. Jika kau bisa mendapatkan peringkat yang bagus dalam pertemuan refiner, maka peringkatmu di daftar Heavenly Tripod pasti akan meningkat. Sukei berkata lagi, jadi begitu. Tapi bagaimana kalau hasil refiningnya nggak bagus? Hey, biar aku beritahu kau ya. Ketiga bahan yang disediakan untuk pertemuan refiner adalah bahan dengan kualitas yang sangat biasa. Jika kau ingin membuat artefak immortal terbaik, kau membutuhkan bahan yang lebih baik. Biar aku beritahu padamu. Ada banyak harta karun di ruang harta keluarga Link kami. Aku akan membawamu untuk melihatnya. Sukei tampak gembira dong. Hehe, kedengarannya itu bagus. Ayo kita pergi. Lin Feng menunjukkan sebuah pagoda. Kau lihat itu. Menara ini adalah ruang harta keluarga Linku. Ada banyak harta karun tersembunyi di seluruh menara. Di lapisan pertama aja ada banyak sekali bahan kerajinan terbaik. Kau hanya perlu mendapatkan 1 atau 2 di antaranya. Dan kau akan bisa pamer di konferensi refiner. Sukei menjawab. Kedengarannya saudara Ling ingin aku masuk sana dan mendapatkan 1 atau 2 hal. Lin Feng menjelaskan. Kau tidak perlu waspada saudara Pai. Pergi aja udah. Ini adalah imbalan karena kau sudah membalikan kotaku. Sukei menjawab. Ya udah kalau begitu, aku akan menerimanya. Saat Sukei bergerak masuk ke dalam, pria itu langsung berteriak. Ada pencuri! Ada pencuri! Cepat ke sini! Beberapa orang langsung muncul di depan dia. Tuan muda, apa kau baik-baik aja? Si bocil itu berkata, aku baik-baik aja kok. Aku menemukan seorang pencuri yang ingin menerobos ke ruang harta karun. Cepat tangkap dia. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara!